Budidaya ikan nila bioflok menjadi salah satu solusi inovatif untuk meningkatkan produksi perikanan di Indonesia, khususnya di Provinsi Jambi. Di bioflok ikan nila dengan kualitas air yang lebih baik dan biaya operasional yang lebih rendah. Selain itu, rasa ikan nila di bioflok tidak bau lumpur dan daging kenyal. Budidaya ikan nila bioflok menggunakan sistem bioflok yang memanfaatkan mikroorganisme untuk menguraikan limbah organik dan menghasilkan nutrisi bagi ikan. Bioflok telah meningkatkan produksi ikan nila hingga 30% dan mengurangi biaya pakan hingga 20%. Budidaya ikan nila bioflok juga ramah lingkungan, mengurangi limbah organik dan menghasilkan air yang lebih bersih. Selain itu, teknologi ini juga dapat meningkatkan pendapatan petani ikan dan meningkatkan ketersediaan pangan. Usaha budidaya ikan nila menggunakan bioflok tidak harus lahan luas, namun pekarangan di depan rumah bisa digunakan. Untuk perawatan ikan nila bioflok rutin dilakukan setiap hari, kontrol parameter air sehingga ikan sehat dan tidak mati. Masa panen ikan nila di bioflok selama 3 bulan lebih cepat dibanding di kolam tanah. Trio warga Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, salah satu pembudidaya ikan nila bioflok saat merasakan keuntungan budidaya ikan nila bioflok. Hasil panen sudah ada yang nampung dan dibayar tunai. Saat ini trio sudah membentuk komunitas bioflok di Jambi. Komunitas ini mempermudah para pembudidaya ikan nila bioflok untuk memasarkan ikan yang habis dipanen. Selain itu juga memberikan edukasi gratis kepada pembudidaya nila bioflok. Perbedaannya untuk budidaya konvensional dengan sistem bioflok, pertama adalah salah satunya adalah kita bisa tebar padat. Kalau di kolam konvensional itu rata-rata kan antara 30 sampai 50 ekor per meter kubik. Kalau di sistem bioflok ini bisa 100 ekor per meter kubik. Kedua, kita bisa, kalau konvensional itu panen itu antara 4 sampai 5 bulan. Tapi kalau untuk yang sistem bioflok dengan tebar bibit yang ses 912, kita bisa kejar panen itu di 3 bulan. Ya kalau rasa pasti ada lah perbedaan, karena kan kita di sini juga pakai molase. Setelah itu kadar oksigen terlarutnya itu juga terjaga, karena nih kadar oksigen terlarutnya itu rata-rata kita jaga di 5 ppm, dan aerasi per meter kubik aja kita siapkan 30 lpm. Jadi ada beda, ya katanya sih beda, jelasnya nggak ada bau lumpur lah katanya. Buat teman-teman nih yang lahannya terbatas, terus sumber airnya juga terbatas, saran kami sih lebih bagus budidaya dengan sistem bioflok. Karena apa? Kita nggak perlu ganti air. Sampai 1 siklus pun tidak ada ganti air. Ya, jadi hanya treatment air aja. Jadi sebetulnya bioflok ini nih gimana caranya budidaya memanfaatkan istilahnya apa ya? Treatment air aja. Airnya bagus, berkualitas, ikannya akan bisa panen. Hal yang sama juga dirasakan oleh Nur Basneli, pensiunan ASN, melakukan usaha ikan bioflok di rumah untuk mengisi hari tua di masa pensiun. Namun usaha yang dilakukan cukup menghasilkan. Kita lihat waktu itu kan kecil-kecilan, ada petani binaan juga lah, itu kan secara kecil-kecilan memanfaatkan lahan pekarangan yang sempit. Jadi waktu itu di kelurahan, khususnya Kecamatan Alam Brajo, jadi saya gerakkan lurah-lurah, ada 6 kelurahan, 7 kelurahan kami, ada program untuk UMKM, bagaimana kita kalau memang kita upayakan untuk usaha bioflok. Nah, sebab keuntungannya kita lihat ya lumayan. Yang pertama, lahan memang yang sempit bisa dimanfaatkan untuk konsumsi akan protein, untuk apalagi anak-anak yang stunting itu bisa terpenuhi. Akhirnya kami masing-masing kelurahan itu membuat untuk contoh Pak ya, itu 6 bioflok masing-masing kelurahan. Tapi bukan seperti yang kayak Bapak ini, memang sudah canggih ya, itu masih sistemnya masih yang pakai yang selang yang kecil itu Pak. Sampai saat ini sudah ada 40 pembudidaya ikan nila bioflok di Provinsi Jambi, siap untuk memenuhi kebutuhan ikan nila di Provinsi Jambi. Jumadi, Kompas TV Jambi.